Bayangkan kamu memiliki harta karun senilai ribuan triliun rupiah. Cukup untuk membeli negara kecil atau mungkin beberapa. Tapi ada satu masalah, kamu tidak bisa menggunakan sepeser pun dari uang itu. Jika kamu mencoba menyentuhnya, seluruh dunia akan tahu. Pasar keuangan global akan runtuh dan identitas rahasia yang kamu jaga selama bertahun-tahun akan terbongkar. Ini bukan fiksi, inilah dilema nyata yang dihadapi oleh sosok paling misterius di dunia teknologi, Satoshi Nakamoto, sang pencipta Bitcoin. Diperkirakan Satoshi memiliki sekitar 1 juta Bitcoin, tapi harta karun digital ini terkurung dalam penjara 3 lapis yang ia ciptakan sendiri. Kita akan membongkar 3 gembok yang mengunci kekayaan Satoshi dan mengapa satu transaksi saja bisa memicu kiamat di dunia cryptocurrency. Pertanyaan pertama, bagaimana kita bisa tahu koin mana yang menjadi milik Satoshi? Jawabannya terletak pada sebuah karya forensik digital yang brilian. Pada tahun 2013, seorang peneliti bernama Sergio Demian Lerner menemukan sesuatu yang aneh di blok-blok paling awal Bitcoin. Ia menemukan sebuah pola unik, sebuah sidik jari digital yang konsisten, yang membedakan penambang ini dari semua penambang lainnya. Pola ini disebut pola Satoshi. Secara sederhana, software yang digunakan oleh penambang misterius ini, yang kita yakini sebagai Satoshi, meninggalkan jejak yang sangat khas dalam kode setiap blok yang ia tambang. Jejak ini begitu jelas sehingga para analis bisa mengidentifikasi sekitar 22.000 blok yang ditambang oleh satu entitas menghasilkan total reward sekitar 1,1 juta Bitcoin. Ada beberapa bukti yang mendukung teori ini. Pertama, 99,9% dari koin-koin ini tidak pernah bergerak sama sekali. Bandingkan dengan koin dari penambang lain di area yang sama di mana 90% diantaranya sudah dibelanjakan. Kedua, pola penambang ini terkadang berhenti total secara tiba-tiba, lalu dimulai lagi seolah-olah satu orang mematikan dan menyalakan kembali komputernya. Meskipun ada perdebatan, apakah jumlahnya 700.000 atau 1,1 juta BTC, intinya tetap sama kan? Ada tumpukan koin raksasa yang sudah ditandai secara digital, dan seluruh dunia sedang mengawasinya. Ini adalah gembok pertama. Banyak orang yang salah kaprah mengira Bitcoin itu anonim, padahal Bitcoin justru beroperasi dengan transparansi yang sangat radikal. Setiap transaksi, dari yang terkecil hingga terbesar, tercatat selamanya di buku besar publik yang disebut blockchain. Kamu tidak perlu menjadi agen rahasia untuk melacaknya. Siapapun bisa membuka situs Blockchain Explorer, memasukkan alamat dompet, dan melihat seluruh riwayat transaksinya. Sekarang, bayangkan apa yang terjadi jika salah satu koin dari pola Satoshi tadi bergerak. Dalam hitungan menit, alarm digital akan berbunyi di seluruh dunia. Layanan seperti Well Alert dan Arkham Intelligence akan langsung mendeteksinya. Para analis, investor, dan media akan langsung heboh. Ini bukan sekedar transaksi, ini adalah sebuah peristiwa global. Bahkan ketika koin-koin lain dari era awal Bitcoin yang bukan milik Satoshi bergerak setelah 10 atau 15 tahun tertidur, pasar aja udah panik. Sekarang bayangkan jika itu adalah koin milik sang pencipta sendiri. Teknologi transparansi yang dirancang Satoshi untuk menciptakan kepercayaan kini menjadi gembok penjara yang mengawasinya setiap waktu. Ini adalah gembok kedua. Oke, katakanlah Satoshi tidak peduli dengan pengawasan. Apa yang terjadi jika ia benar-benar mencoba menjual Bitcoinnya? Jawabannya, kekacauan total. Di dunia kripto, pemilik aset dalam jumlah besar disebut whale atau paus. Satoshi tentu adalah paus terbesar, tapi ia bukan sekedar investor, ia adalah figur mitologis. Kepergiannya yang tanpa jejak adalah bagian dari cerita fundamental yang membuat Bitcoin dianggap terdesentralisasi, tanpa pemimpin, dan tanpa titik pusat kegagalan. Jika ia kembali hanya untuk mencairkan uangnya, dua hal akan terjadi. Pertama, guncangan pasokan ekonomi. Pasar akan dibanjiri oleh jutaan Bitcoin yang siap dijual. Bahkan sebelum satu koin pun terjual, kepanikan akan menyebar. Para trader akan berlomba-lomba menjual aset mereka untuk menghindari kerugian, menciptakan efek bola salju yang akan menghancurkan harga. Kedua, dan ini yang lebih parah, runtuhnya narasi. Nilai Bitcoin tidak hanya berasal dari teknologinya, tapi juga dari cerita di baliknya, emas digital, aset terdesentralisasi, sistem tanpa pemimpin, dan lain sebagainya. Jika sang pencipta kembali dan menjual semuanya, cerita itu tentu aja akan hancur. Itu akan menjadi emosi tidak percaya terbesar dalam sejarah. Jika penciptanya saja menjual, mengapa kita harus percaya dan menyimpannya? Ini akan merusak fondasi kepercayaan yang dibangun selama lebih dari 1 dekade. Inilah gembok yang ketiga, yang paling kuat. Tapi mari kita berandai-andai lagi. Anggap saja Satoshi tidak peduli pada pasar dan kehancuran visinya. Bisakah ia mencairkan uangnya tanpa identitasnya terbongkar? Jawabannya hampir pasti tidak. Untuk mengubah Bitcoin menjadi dolar atau rupiah, ia harus melewati gerbang yang disebut bursa kripto. Dan semua bursa legal di dunia wajib mematuhi peraturan Know Your Customer atau KYC dan Anti Money Laundering atau AML. Artinya, untuk menarik uang, Satoshi harus mengirimkan foto KTP atau paspor, bukti alamat, bahkan mungkin foto selfie. Saat itu juga
misteri terbesar di dunia teknologi akan berakhir. Identitas Satoshi Nakamoto akan terhubung langsung dengan nama asli di dokumen pemerintah. Bagaimana dengan Bitcoin Mixer atau CoinJoin untuk menyamarkan jejak? Teknologi ini bekerja dengan mencampur koin kamu dengan koin pengguna lain untuk mengaburkan asal-usulnya. Tapi untuk Satoshi, ini seperti mencoba menyembunyikan kapal selam di kolam pemancingan. Jumlahnya terlalu besar, terlalu mencolok, analisis forensik blockchain akan dengan mudah melacaknya. Setiap langkah untuk mencairkan dana adalah jebakan forensik. Satu kesalahan kecil, satu alamat IP yang bocor, atau satu transaksi yang kurang sempurna, maka identitasnya akan terungkap. Jadi kita kembali ke awal, Satoshi Nakamoto terkunci dalam dilema tahanan yang sempurna. Pilihan terbaik untuk dirinya secara pribadi, yaitu menikmati kekayaannya, justru akan menghancurkan nilai kekayaan itu sendiri, merusak warisannya, dan membongkar identitasnya. Satu-satunya langkah yang logis adalah tidak melakukan apa-apa. Dan inilah paradoks terbesarnya. Ketidakmampuan Satoshi untuk menyentuh hartanya justru telah menjadi salah satu fitur keamanan terkuat Bitcoin. Koin-koin yang tertidur itu menjadi jangkar bisu yang menstabilkan seluruh ekosistem. Harta karun itu berharga justru karena ia tidak pernah dibelanjakan. Sang naga penjaga harta tidak akan pernah bisa meninggalkan guanya. So, gimana menurut kamu? Apakah Satoshi akan selamanya diam atau mungkin suatu saat ia akan menggerakkan asetnya? Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.